udah sampai sekarang di Malpensa. Ini bandara. Sekarang kita akan melakukan perjalanan dari Milan ke Como. Como. Gue udah sampai di Como, beneran gue bohong nggak bohong, ini bener-bener depan gue, cuman jarak nyemplung doang udah Lake Como. Ada yang berisik apa? Itu ada pesawat air monyet. Asik banget ya hidup di Como ya. Lu deh, rumah. Kalau punya rumah di sana pemandangannya danau. Bosen dikit, tengah kota katanya ada mall, ada kayak tempat belanja. Bosen dikit, setiap weekend nonton FC Como tanding. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Gue pengen banget sih tinggal di Como, apa pindah aja gue ke Como ya bos. Dan gue berangkatnya bareng sama teman-teman dari Super Soccer nih. Hai, famos. Hashtagnya apa hashtagnya? Ini rasanya super. Guys, sekarang gue udah bareng sama bro gue namanya Bro Karvi. Bro lu tuh di sini jabatannya sebagai apa ya? Semua gue social media manager di Como. Gok, social media manager. Jadi besok-besok kalau gue mau nonton ke Como, boleh dong duduk. Aman. Di PHO bisa nggak di PHO? Sebelah Fabregas mau? Saya belum mau banget gue. Boleh. Tapi bukan itu yang mau gue bahas sekarang, karena di konten gue kan banyak yang ngomongin soal jersey. Terus ada pertanyaan, lu kenapa hari ini nggak pakai jersey? Sebenarnya gue pakai jerseynya nih. Ini juga langka loh nih guys. Nanti gue reveal ya. Tapi sekarang yang paling penting adalah ini juga ajaib nih hoodie nih. Lu bisa jelasin nggak kenapa ajaib jersey apa sih hoodie ini? Jadi hoodie ini guys, ini nggak dijual. Kalian mau beli juga nggak bisa. Coba lu mau nggak jual? Enggak lah, tadinya pasti kasih mau dikasih sama Pak Bos, mau. Itu kenapa nggak dijual tuh karena apa? Awalnya, jadi gua nggak ngerti detailnya gimana ya, cuma awalnya tuh mungkin sebagai prototype dikasih ke karyawan-karyawan. Dang. Tapi abis itu kita kasih buat gift juga ke orang-orang tertentu, tapi ujung-ujungnya nggak pernah dijual. Jadi ya ini lu salah satunya nih yang hoki dapet ini. Wah, hoki lagi aja nih sih. Ini besok, berarti kalau ini udah prototype langka dikasih sama someone. Besok kalau ketemu legend-legend bisa tanda tangan sih? Oh bisa dong. Goks ya bro. Bisa dong. Ya udah. Bocoran apa? Siapa besok? Coba satu nama. Inisial. Tete. Siapa? Siapa? Tinat. Pakai jangan kemana-mana ya. Oke, masih dari Como dan seperti yang tadi gue udah bilang, kalau Como kan penduduknya dikit kan, 84.000 doang, dan kotanya juga kecil itu tuh doang. Tapi sekarang kalau bisa lihat ini ada di area kayak city-nya gitu, di tengah-tengah kotanya. Kotanya kecil, di tengah-tengah lagi ini ada bangunan-bangunan yang klasik, bangunan-bangunan yang OG nih, landmark-landmarknya. Gue nggak tau landmark, nggak tau gedung belum jadi beres dibangun ya. Buat gue sih keren-keren aja sih. Nah sekarang kita mau jalan ke Duomo Como. Nah, gue nanya langsung sama yang paham. Ini ada tour guide-nya, Bang Don. Yes. Karena kenalin lagi, jelasin ke gue dong tentang kenapa di setiap daerah di Italia ada namanya Duomo. Yes, jadi Duomo itu kan Italia kan negara Katolik. Duomo itu istilahnya gereja utama, gereja nomor 1, gereja pucuknya paling besar. tuh. Yes, kalau misalnya jadi ada Duomo Como, Duomo Milan, Duomo Venesia. Kalau contohnya Jakarta, Duomo Jakarta berarti Katedral Jakarta. Katedral Jakarta, gitu. Kalau Natalan paling banyak perayaan, paling besar di sana. Di sini berarti yang nomor satunya Katolik. Yes. Nomor 2-nya? Agama nomor 2 ialah Calcio. Sepak bola. Yes. Ini dia nih yang gue cari-cari nih. Store-nya Adidas Como, langsung di Como. Ini ada lengkap deh, ada sepatu, ada jersey. Kita masuk ke dalam guys, kita lihat guys. Jadi di sini bukan cuma jersey doang, ini jual kayak ada windbreaker, ada sweatshirt karena dingin kali di sini ya. Ada puff jacket. Nih ada ban kapten, goks nggak lo? Oke, sekarang kita masuk ke dalam sini. Oh jersey, look at this. Ada tanda tangannya bos.
Ini sih jagoan gua, Nico Pas. Brother, is it the match worn or just a sign? Is it for sale or just for the store? So it's not available. What if I run with this? Kalau gua mau kabur gimana? Ketawa doang nih. Ini Alvaro Morata. I will run with this one and this one. Will you chase me? Okay. I'm Bimo, brother. I'm Bimo. I like. You know? You like it? Do you know what year is this? No. It's from 90s. From 90s. Crazy. Okay. What is? Yes, the second floor for baby, kids, and the jacket. Oh, the jacket. mom and dad. Okay. Sure. Thank you, brother. Di atas ada tempat buat anak-anak, store anak-anak. Tapi gue ini sih pucuknya nih. Foto kali sini, foto. Nih, sekarang gue mau ngajak lo semua ke Como Fan Shop. Jadi ini beda lagi sama Como yang tadi, itu kan Adidas Como kan. Kalau ini Como Fan Shopnya. Jadi untuk perintilan-perintilan kecil gitu lah guys. Kalau tadi kan emang Adidas, ini kayak sampai ada buku gitu, ada notes. Ini ada kayak shawl kecil kali. Ini ada shawl. Ini buat kalian semua, geng-geng Como nih. Boleh lah cobain kesini nih, Como Fan Store. Thank you guys. Oh ini foto. Jadi gue bertanya-tanya tadi, ini foto siapa? Keren-keren banget nih. Siapa pelakunya? Ternyata Anda pelakunya. Gitu sih, jadi dua toko dengan kebutuhan fans yang berbeda. Yang satu kan untuk apparel resminya, ini untuk yang ya pernak-pernik fans lah. Oke, kita lanjut lagi ya, jalan-jalan. Let's go. Yuhu, sekarang nih depan gue udah ada Duomo Como. Ya gue suka banget sih, jadi sekalian jalan-jalan nonton bola tuh yang paling gue suka adalah ngelihat landmark terkenal di area atau di kota itu. Lihat nih. Ini dibangunnya tahun berapa nih, lu tau gak? Ini abad ke-13, Abad ke-13. Harusnya warnanya udah ada kotor-kotor gitu kan. Gue pernah sih ke katedral yang di Jerman, warnanya udah hitam. Ini kok putih banget ya? Kolon katedral. Kolon katedral. Itu lagi dibersihin tuh. Oh ini udah dibersihin. Iya. Kalau yang kolon lagi dibersihin. Cuman per sentimeter kan, pakai koas, pakai sikat gigi. Bertahun-tahun, 5 tahun. Gimana ngebersihin ini per sentimeter pakai koas, pakai sikat gigi? Pakai sikat gigi super soft atau pakai koas. Karena mereka jaga kan ini ratusan tahun biar nggak terkikis. Jadi bersihin ini semua bisa 10 tahun kira-kira. 10 tahun tuh guys. Kenapa? Ada biaya masuknya, HTM-nya, karena untuk biaya maintenance-nya, untuk banyak hal gitu, bukan cuma untuk kebutuhan komersial semata. Oke, habis ini gue mau main ke stadion, ngelihat sini Gaglia dari dalam, jelang pertandingan H-1. Sama mungkin ngopi dulu kali ya. Gue dari landing sampai sekarang masih agak jet lag gitu. Nah ini kita interview Warlock. Cappuccino e gattuso cacae. Duomo, Cotisana. Yo guys, sekarang gue udah di stadion sini Gaglia. Ini kandangnya Como. Dan sekarang kita mau langsung coba stadium tour H-1 jelang pertandingan Como versus Juventus. Sekarang lagi dibagi dulu ID card-nya buat teman-teman dari Super Soccer. Lu lihat kesana deh, udah kayak gini nih. Jujur karton, tapi ini bermanfaat. Bener anjing, lihat nih. Bener gak? Iya kan? Gue gak salah dong, gue apa adanya. Gak ada ini gak bisa masuk. Sakti udah mulai bisa keintip tuh. Como yang biasanya gue nonton cuma kalau nonton di TV doang guys. Sekarang ada di depan mata gue nih stadionnya. Let's go. Nah, sekarang
kan dari tadi banyak yang nanya kan sampai gue di interview, ini jersey siapa, tahun berapa? Gue nggak tahu. Tapi akhirnya ketahuan nih. Nih, jersey Como tahun 99 2000. Nama pemainnya adalah nomor 10, Face Giovanni. Giovanni bro, si Gio, temen gue lah itu mah. Nih, kalau kata Rico Lubis, zap, bap, boom, ya gak? Oke, yaudah sekarang saatnya gue ketemu sama Pak Presidennya. Ada Pak Mirwan, let's go. Halo Pak. Wah, akhirnya ketemu sama Pak Mirwan, senang banget. Hai Pak, apa kabar? Thank you for inviting us, especially me. Ya Pak, it's a pleasure for me, for us. Kira-kira besok menang atau kalah Pak? Tahu. Nggak tahu. Goks, sekarang gue ada di dalam ruangannya. Apa nih? Ruangan locker roomnya pemain-pemain Como. Ini jersinya H-1 jelang pertandingan udah digantung. Berarti yang bakal mereka pakai jersinya ini bos. Ini dia. Sumpah. Iya, sama persis. Match war ini. Ini match issue sebelum dipakai. Sebelum jadi match war nih bro, gue pegang dulu bro. Aduh, keren banget. Semoga besok ya dibuka baju. This is for you bro. Wah. That's the dream. Yaudah, tapi sekarang kita keluar lagi, kita ke kemana nih? Ke lapang kali bro. Jadi jelang pertandingan, kalau pemain Liverpool kan megang di gini lukisannya. Kalau ini lu lihat deh, masuk ke entrance-nya, merinding bos. Let's go. Oh my god. Iya keren banget men, asli men. Kapan lagi rumput? Belum, itu rumputnya. Oh my god. Gila, kapan lagi bisa sedekat ini sama lapangannya Como, Stadion Sinigaglia. Ini tempat benchnya pemain nih. Mau jujur nggak? Sebenarnya stadionnya kecil banget sih men. Stadionnya kecil dibanding sama Gelora Bung Tomo, Gelora Bandung Lautan Api, GBK, JIS. Ini mah kecil. Tapi areanya kayak indah banget. Kayak mau nonton bola kayak nonton kayak indah aja gitu. Indah gimana sih? Nih, lu lihat ya. Ada tulisan 1907-nya, terus pemandangannya ke sana tuh. Ke perumahan-perumahan yang di tebing-tebingnya, terus ada suara lonceng bel. Terus ini ada tulisan Como, ada logo kayak salibnya gitu di tengah tuh. Sama ada VIP box-nya tuh, Royal Box-nya di situ deh. Sama di situ deh. Royal Box tuh. Ya udah bro, kita lanjut lagi ya bro. Thank you ya men. Aman bang. Let's go. Dan stadion keren, rumput keren, alamnya keren banget, anjing. Tapi ada lagi yang lebih keren. Ada satu spot buat nonton di pertandingannya Como. Nih, ini super duper extremely eksklusif VIP. Nih, karena bisa sedekat ini sama pemain. Harganya berapa bro? 1.150 euro. Sini. Harganya berapa? 1.150 euro. 1.150 euro berarti sekitar 1 juta lah, kurang lebih 21 jutaan. Ya. 22 juta. kalau berempat 88. Berapa tuh? Berapa motor tuh, bro? dapat iPhone 17 cuma 2. Tapi benefitnya dong. Oh, Benefitnya ini persis nih, Fabregas di sini nih. Dan Fabregas di pertandingan dia nggak akan pernah diam. Dia pasti di biasanya kesana situ ya? Sini. Pasti aku Very passionate ya. jaraknya segini nih sama Fabregas. next Worth time it ya atau guys. enggak? Itu cuma lu Worth yang it, decide. worth it atau enggak? Kayaknya next time kita mesti cobain duduk di situ ya. Pas nanti Como lawan JSS. Boleh tuh. Sassuolo. Sama Sassuolo. Atau lawan Audero Cremonese. Mantap. Gue kan lihat dari tadi Bang Bimo sibuk nih sono sini gitu. Gue masih sungkan tuh manggil lu. Karena apa? Karena gue ketemu beliau. Gue mau ajak lu bang tadi bang. Gimana itu? Rafael Varane tapi HP-nya pecah. Tadinya nggak pecah sebelum ketemu Paran. Dia adrenalinnya ikut ya, kaget. Gue kaget, handphone ikut kaget. Lucu banget lagi. Ya udah. Abis ngeliat handphone pecah ini, sekarang kita Berarti PR masih nyari Paran abang ya? nyari Varane sama Nikopa sama Morata. Benar. Ya Fabregas udah, juga deh. Fabregas juga. Ya udah kita lanjut lagi petualangannya.
sampai besok apa ntar ya? Gue nggak tahu lanjutnya ke. Ya udah ikutin aja lah, pokoknya seru. Oke, ini buat transisi nih, mantap nih. Oke, stadium tour udah selesai. Ini sekarang ada grup lain yang lagi stadium tour juga. Katanya grup-grup dari Saudi. Berarti gue satu level lah sama grup-grup Saudi itu ya kan. Satu level untuk stadium tour. Secara keuangan jauh. Ya udah, berarti sekarang kita lanjut lagi ke match-nya Como versus Juventus. Let's go! Yo guys, ini adalah hari H jelang pertandingan 3 jam jelang Como versus Juventus. Terus sekarang kita langsung mau interview dulu presidennya Como, Pak Mirwan. Tapi mungkin pertanyaan-pertanyaan santai aja kalau gue ya. Kalau main pura nih kayak serius nih main pura nih. Pip, lo udah nyiapin pertanyaan apa buat Pak Mirwan? Harus susah kan? Ada pertanyaan terakhir sih. Nah, Jangan itu deh. surprise surprise us ya nanti. Oke, nih karena tadi kan kita masuknya lewat pintu sana, ternyata nggak boleh, jadi diputar lagi dari akses pintu yang satunya lagi. Ini kita belum pernah masuk lewat sini nih dari kemarin. Terus kita harus agak cepetan, harus agak ngebut karena Pak Mirwannya ada acara lain. Ya, kita nggak tahu ya bro, orang digembok-gembok pintu masuknya, bingung juga nih gue. Tapi kita udah ketemu sama perwakilan Komonya yang di Indonesia nih kemarin nih. Let's go. Guys, sorry ya. Ini dia nih. Let's go. Bro, Muter-muter nggak apa-apa, kardio dikit ya. Siap bro. Vamos. Forza Como. Jadi gue masih terkendala masuk. Kenapa? Karena gue nggak bawa ID-nya. Ternyata harus bawa ID-nya. Gue pikir dengan tiket aja cukup. Sekarang mereka lagi diskusi apakah gue boleh masuk atau enggak. Ya ada aja, mah banget ya pertama kali bos. Tapi berarti itu nunjukin betapa ketatnya peraturan di sini dan emang regulasinya lu mau undangan, mau kenal A, B, C, D, F, G. Ini gue kenal sama presidennya, tetap nggak boleh masuk karena regulasinya seketat itu. Which is gue sih salut, emang yang bener kayak gitu, Jadi nggak masalah. Guys, akhirnya bisa masuk. Oke. Okay? Now is the new ticket, new pass. Oke, grazie. This is important for you, Grazie. Ya udah oke. Sekarang kita ketemu Pak Mirwan, kasihan gue nggak enak banget nih karena beliau udah nungguin. Yo guys, kapan lagi ya kan? Nggak jarang-jarang nih Karbida punya kesempatan buat ngobrol langsung sama presiden klub. Udah gitu presiden klubnya Como lagi, aduh seneng banget Pak. Terima kasih ya Pak Mirwan buat waktunya. Sama-sama. Buat kesempatannya kami semua terutama saya bisa ada di sini. Pak, tapi ngobrol-ngobrol santai aja Pak. Jangan harapkan pertanyaan-pertanyaan dalam menyelam pintar dari saya Pak. Siap. Karena saya benar-benar seorang fans yang emang kepo aja sih Pak. Bapak kan menjabat sebagai presiden Como. Itu ada shock culture dulu nggak pertama kali ditunjuk jadi presiden Como tuh kayak, hah, culture-nya gimana nih? Apakah langsung siap ini dia nih emang gue tunggu-tunggu dari dulu nih? Itu gimana Pak? Enggak sih, soalnya gue kan ikut dari awal ya. Jadi waktu kita dari beli klubnya semua emang udah terlibat di sini. Penunjukan jadi presiden itu juga sebenarnya cuma untuk menjaga kepentingan pemilik aja. Supaya setidak-tidaknya semua keputusan yang diambil di sini itu mewakili interestnya owner-owner kita yang di Indonesia, di Jakarta. Jadi apapun keputusan ini adalah representatif dari keputusan bersama di Jakarta. Betul, intinya gue di sini cuman penyambung lidah. Dari seri D ke seri A itu dilakukan apa sih Pak? Gimana itu Pak biar bisa sampai akhirnya take off? Kan termasuk gitu kan, termasuk cepet kan Pak? Ya untung sih ya menurut gue ya, maksudnya kalau dari seri D ke seri C orang bilang wah hebat banget, kita beli nggak nyampe 3 bulan mereka promosi, mereka menang. Kita sebenarnya nggak berperan apa-apa di situ. Mungkin cuma bayar gaji, jadi mereka lebih tenang. Dari seri di sini juga ada problem itu ya Pak ya? Kalau di amatir ya. Iya di amatir ternyata masih itu guys. Kalau dari seri C ke seri B, mungkin pengalaman ya. Waktu itu kan ada Dennis Wise juga, dia nggak bawa pengalaman dari Liga Utama yang bisa membantu timnya jadi terstruktur lebih baik. Dari seri B ke seri A itu yang paling berat. Kita sampai 3 tahun di seri B. Di situ baru kita pakai science lah. Kita mulai pakai data analytics dan semua untuk akhirnya menerapkan rekrutmen yang menggunakan sistem, bukan cuman bukan feeling. Lalu juga kita bikin kayak roadmap gitu loh. Dari seri B, caranya naik ke seri A gimana, dari seri A bertahan gimana,
Jadi udah ada kayak blueprint yang mau kita lakukan. Dan puji Tuhan sampai sekarang Insya Allah masih bisa bertahan di terus Serie A bisa lah. bertahan, kalau bisa take off terus ya Pak. Amin. Pak, ngomongin soal presiden, deket nggak sih Pak sama pemain-pemain? Kayak misalnya kan saya ngefans banget sama Nico Pas, apa gimana? Nico Pas. Saya ngefans banget gitu sama Nico Pas, tapi saya pengen tanyanya, Bapak kan deket nggak sama pemain-pemain, terus ada nggak sih pemain yang Bandung banget, tapi jago banget? Kita coba menjaga hubungan, tapi harus profesional ya. I see. Jangan sampai ada barrier ikatan yang tapi- emosional juga gitu. Yes. Dekat tapi ada jarak gitu lah. Oke. Pak, sekarang kalau saya kan paling dekatnya sama komunitas jersey kan Pak. Nah untuk jersey itu sebenarnya Como udah punya ini belum, kayak roadmap, ngomong soal roadmap juga sama jersey juga udah punya roadmap bakal ngeluarin collab sama si A, si B, si C, si D. Karena kemarin aja bikin sama Rui J itu udah buset Pak, itu satu Indonesia kayaknya pada bete, ada yang nggak dapat. Bahkan saya kemarin kesini Habis. dead, habis. Ada. Itu sold out dalam waktu 2 hari ya. Yang Root. Mama. Kita tahun ini juga bikin lagi sama Root. Tapi kita kan sama Adidas. Jadi Oke. kalau sama Adidas itu planningnya 18 bulan ke depan. Oh. Jadi kita sekarang sudah mendesain buat musim 27-28. Oke, itu untuk jersinya. Sekarang banyak juga titipan pertanyaan untuk harapan terhadap FC Como dari pemain-pemain grassroots yang ada di Indonesia. Kira-kira kapan sih ngebuka nggak sih kesempatan supaya pemain timnas kita atau pemain Indonesia, bukan timnas sih, pemain asal Indonesia main di Como gitu kok? Kalau bisa sampai kejadian ya alhamdulillah ya. Tapi kan di Como itu di Italia ya. Kita hanya dikasih jatah untuk pemain non Uni Eropa cuma 3. Oke. Dan bukan hanya di divisi utama gitu loh. Jadi maksudnya kalau kita ngambil pemain di usia 15 tahun, ada pemain dari Indonesia, tim seniornya cuma jatah 2 lagi. Oh, I see. Jadi kita harus milih mau pembibitan atau mau prestasi. Track recordnya anak dari Indonesia biasanya tidak bisa beradaptasi. Sementara kalau kita ambil dari Argentina misalnya atau dari Brazil, kemungkinan mereka untuk adaptasi jauh lebih cepat. Contohnya kita ngambil kemarin ada 2 tahun lalu ya, kita ambil anak dari Brazil umur 18, 17 aku lupa. Felipe Jack namanya. Setahun dia di sini main di Primavera usia U19, masuk ke tim utama juga. Bahkan udah main di Serie A dia tahun lalu. Sekarang dia masuk ke timnas Italia karena dia naturalisasi oleh Italia. Adaptasinya dalam 2 tahun, dia sekarang sudah main di tim seniornya di Spezia. Kita pinjemin. Di Spezia, karena dia oke. kalau di kita dia jadi center back nomor 5 atau nomor 6. Di sana pilihan utama. Di sana mereka masuk nomor 3 atau nomor 4 gitu loh. Jadi kemungkinan dia bermain lebih tinggi. Jadi secara langsung emang slot atau kaflingnya juga emang saling Covernya berebut susah. ya Pak ya? Ya. Jadi mesti ada pemain atau bakat yang amat sangat istimewa. Oke. Wah, tapi kan namanya doa, harapan, sebenarnya kesempatan pasti akan ada aja ya Pak ya. Kalau Selama emang ada istimewa dan yang emang niat, ya. emang bisa, berarti bisa aja. Kenapa enggak? Pak, ini kalau sampai nih ya Pak, sampai Como juara Serie A, what would you do? What you gonna do? Nggak pernah dipikirin sih ya. Please, Nggak Pak. pernah pikirin nyampe sana. Kalau sampai juara Serie A, Pak, Bapak apa yang akan Bapak lakukan pertama kali? Bersyukur. Bersyukur. Oke, itu oke, checklist. Ya, semoga ya kita harapkan yang terbaik deh buat Como. Sekali lagi Pak Mirwan, terima kasih banyak buat waktunya. Sama-sama. Saya nggak minta banyak Thank you, waktu. thank you. Tadi mau ngobrol sampai 2 jam lagi, cuman kayak gini. Cuma nonton pertandingan. Oke guys, let's go. Sekarang kita lanjut nonton pertandingan Como versus Juventus. Thank you Pak. Ya. Guys, jelang pertandingan nih, beres ngobrol sama Pak Mirwan tadi, interviewnya menurut gue sih, kapan lagi bener nggak bisa one-on-one interview, ngobrol di VIP room, dan sekarang ngelihat ke tempat yang kemarin, tapi ini jelang pertandingan tuh, jadi tempatnya udah lebih full, udah ada penontonnya, asik ya. Nonton dari sini gimana bro? Sambil ngeteh, mantep sih. Tapi kita dapat akses VIP juga, bisa makan sebenarnya. Nanti deh kayaknya, sekarang kita ke bawah dulu. Gua nggak tahu dibawa kemana nih, cuman kita lihat aja. Ini pas banget ada pemain Juventus, ada Vlahovic. Gila Yildiz. Titi, can I shake your hand? Brother! Oh my Gimana, Fit? Nangis lu ya? Jackpot! Gila, jackpot banget! Lu lihat tuh yang sana pada ngantri-ngantri pengen ketemu tuh. Lihat gak tuh? Nanti kan ketemu. Ketemunya di
Pas banget beres interview Pak Mirwan langsung turun ke bawah. Pantesan kode kamera ngeset segala macem. Ternyata bro main di Juventus pada. Lu sendiri lu gimana? Jujur sama gua, lu. Siapa? Lu tadi ngeliat Thierry Henry gimana? Kacamata gue bisa ngerekord, jadi gue kayak anjing nih. Tapi gemeter gak? Kacamata gue ngerekord kayak kacamata gue ternyata pas gue tekan ngerekord. Tapi gemeter. Apa-apain. Gemeter kecil kan? Karena Thierry Henry salah satu bintang di Era lu. Mr. Arsene. Sir, can I have a video with you? Mr. Wenger, one word about Indonesia. It's a great country and we expect them to develop. When will you come to Indonesia? I've been already many times. Okay, see you soon. Bye-bye. Arsene Wenger, gila Arsene Wenger. Kayak lebih area kayaknya ya kalau kita dapat privilege ini kan bener-bener dari brand kan, dari Jarumnya gitu dan dari Komonya provide. Area ini tuh kayak lebih ke arah untuk networking, untuk bisnis. Jadi kayak bukan cuman supporter doang, tapi kayak orang-orang quote-unquote yang penting di area ini, di kota ini untuk develop sesuatu sambil nonton bola gitu. Makanya difasilitasin tempat kayak gini. Saya mah gila sih men. Gue masih Arsene Wenger, Thierry Henry, gila. Kami datang lagi, Como Indonesia, lantang ku bernyanyi, menangkan kembali. Oh, kita Hari ini ku tinggalkan pekerjaan demi Como FC semua ku lakukan. Jadi boleh di depan dulu sampai pemain pada keluar untuk ambil konten. Karena jaraknya dekat dari bangku penonton sampai ke stadion sampai ke rumput tuh nggak jauh nggak kayak ada trek larinya dulu, nggak ada. baru biar fokus. Nanti nggak enak nih, kalau jangan dibocorin nanti dia nggak enak, malu. Fabregas doang telepon gue udah berak belum? Fabregas belum ada di stadion. Belum ada di situ. Ih tadi ngobrol sama gua, kan lu nggak lihat sih lu. Oke, ini pertandingannya babak pertama gimana, Pim? Ball position langsung inisiatif. Gimana rasanya nih nonton di sini nih rasanya? Iya bro, seru banget karena ada view tuh. Danau sama pegunungannya. Kalau gue mah rasanya super, bro. Ini rasanya super. Yo. Rasanya super. Jujur gue mah nggak konsen sih, tau nggak konsennya kenapa? Bukan nonton pertandingan, gue ngeliatin rumah-rumah di sini kayak danau gitu, kayak terlalu indah buat pertandingan sepak bola, bro. Udah selesai. Jadi perjalanan jauh ke Italia, bener-bener kayak berjuang banget buat nonton nih. 45 menit babak pertamanya udahan, gila nggak berasa banget men. Kalau game keren tuh cepet gitu.
Gila men, nggak sia-sia jauh-jauh dari Indonesia. Kita semua experiencing pertandingan Como versus Juve. Terus Como-nya menang lawan Juve 2-0. Pas Nikopasnya juga Nikopasnya Presiden Como interview. Aduh. bercanda-bercanda sama Presiden Como deh. Gila sih udah beyond blast, bener-bener rasanya super bos. Ini lagi ada ini kan bahasa Itali, artinya kepada Tuan Bimo ditunggu di Kopas. Niko 2-0 menang Como. Gua nggak masalahin lawannya siapa ya, tapi gua kesini kan bareng sama Super Soccer buat nonton Como yang menang. Niko pasnya nyetak gol kayak let's go. Niko tinggal cari tanda tangannya sekarang, let's go. Niko. Jadi sekarang gue lagi ada di areanya kayak tempat meet and greet gitu. Karena tadi gue nggak dapet tanda tangannya Niko pas, gue masih dapet kesempatannya buat ngejar tanda tangannya di area di clubhouse. Jadi nggak semua orang bisa masuk ya bro. Oke. Keluarga pemain dan sebagian jadi Dan undangan ya. Semoga gue dapet tanda tangan Niko. Thank you so much. Oh my god, Alvaro Morata. Asli gue masih anxious banget nungguin Niko pas. Banyak pemainnya udah ada 5 sampai 6 pemain, cuma belum ada Niko pas. Gue tungguin sampai Niko pas nongol, gue teriak kan. Oh my god, the moment of truth. Niko pas. Niko, look at my jersey. Big one, Niko. Thank you so much. Can I take a picture? Oke, selesai sudah petualangan di Como, 2 hari yang sangat menggembirakan, gokil men. Sekarang kita mau traveling ke Milan sejam doang sih, habis itu gua mau masuk ke stadium tour. Kita akan stadium tour di Milan sama ngeliat keseruan yang ada di Milan. Duomo, ikutin aja deh pokoknya. Oke, let's go. Ntar dulu nih, jaketnya bagus banget. Dikit nih. Dikit, jual nggak nih? Gua nggak ada sih gua. Belum dapet. Belum, gila lu. Nih ada di link. Belum ada link. Emang udah ada link?